혼자 있기 싫었다고. Hai semuanya, Assalamualaikum. Ini adalah alur cerita Queen of Thirst. Gadis itu bernama Hong Hye-in. Penyakitnya kambuh ketika berjalan di kampung suaminya. Dia berhasil ditemukan suaminya, namun kondisinya berantakan dan kotor. Hye-in berkata dia takut, sangat takut. Suaminya langsung memeluknya. Dia menangis di pelukan suaminya. Kemudian mereka pulang dengan sepeda, hujan-hujanan. Mereka berhenti di bawah sebuah pohon. Suaminya bertanya kenapa tiba-tiba datang ke rumah orang tuanya. Hye-in menceritakan dia dikirimkan pesan oleh iparnya. Hye-in juga mengatakan dia memenangkan 200 mangkuk sup. Di tengah pembicaraan mereka, ternyata keluarga mertuanya juga mencarinya. Mereka khawatir dengan Hye-in. Sampai di rumah, Hye-in hendak mengeringkan rambutnya, namun alat pengeringnya sedikit bermasalah. Jadilah suaminya yang mengeringkan rambut untuknya. Mereka terlihat sangat romantis. Hye-in benar-benar jatuh cinta dibuat suaminya. Adik Hye-in menonton video acara ulang tahun mertua Hye-in. Hye-in di sana terlihat sangat bahagia. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 300.000. Ibu Hye-in cemburu melihat kemesraan Hye-in dengan keluarga mertuanya. Suami Hye-in dengan sigap mengobati luka di lutut dan telapak tangan Hye-in. Sebenarnya rumah tangga mereka akhir-akhir ini cukup renggang. Hye-in pernah keguguran. Itulah awal mula masalah yang timbul di rumah tangga mereka. Dan mereka tidur di kamar yang terpisah. Scene berlanjut, Hye-in kembali memeriksa kondisi kesehatannya ke rumah sakit. Namun jawaban dokter membuatnya kecewa. Penyakit yang diderita Hye-in ini langka dan sulit disembuhkan. Semenjak dia sakit, Hye-in menjadi mudah berempati kepada orang lain. Meski terlihat cuek, Hye-in memiliki hati yang lembut. Dia menolong stafnya yang kesusahan dengan membeli jus atau dagangan stafnya dengan jumlah yang besar. Hye-in tidak pernah terang-terangan terlihat kasihan pada orang lain. Caranya memberikan pertolongan amat berbeda dan berkesan. Scene berlanjut. Hye-in sebenarnya adalah direktur utama di perusahaan keluarganya. Kali ini ketika bekerja, penyakitnya kambuh. Tiba-tiba dia seperti berada di kutub penuh salju. Dia kedinginan dan takut. Penyakit yang dimiliki Hye-in ini cukup aneh dan langka. Hye-in tidak mau menunggu lagi. Dia kembali berkonsultasi dengan dokter. Namun jawaban dokter tetap sama. Dokter mengatakan kondisi Hye-in menurun. Imunnya tidak stabil. Namun Hye-in tetap bersikeras pergi ke Jerman untuk berobat sendirian. Ketika hendak menjalani pemeriksaan, Hye-in berusaha melawan rasa takutnya. Dia sedih tidak memiliki siapapun di sampingnya, termasuk suaminya. Scene berlanjut. Suami Hye-in iseng-iseng menonton video wawancara Hye-in. Hye-in di sana menyatakan tujuan hidupnya. Setelah mencapai target perusahaan, dia mau menghabiskan banyak waktu bersama suaminya setiap hari. Suami Hye-in baru sadar. Ternyata Hye-in sangat mencintainya. Setelah menonton video tersebut, suami Hye-in sadar. Dia menyusul istrinya ke Jerman. Di sisi lain, Hye-in kecewa dengan hasil pemeriksaannya. Dokter menyatakan dia belum bisa diobati karena kondisinya tidak stabil. Kali ini, Hye-in juga tidak mendapatkan jawaban yang positif dari dokter. Dia sedih. Setelah keluar dari rumah sakit, Hye-in melihat sekelilingnya. Semua orang selalu bersama dengan keluarganya. Hanya dia yang sendirian di sana. Hye-in memutuskan jalan-jalan sendiri. Ini adalah tempat di mana dia bulan madu bersama suaminya. Dia merasa capek menuruni anak tangga yang banyak. Dia berjalan sambil mengoceh, kemudian duduk untuk istirahat. Tiba-tiba namanya dipanggil seseorang. Dia melihat sekeliling. Tidak ada orang satupun. Dia pikir dia berhalusinasi. Ini benar-benar kejutan. Suara itu milik suaminya. Dia bahkan tidak berani sekedar berhayal untuk suaminya menyusul.
Hein sengaja mematikan ponsel. Tempat itu adalah tempat bersejarah mereka. Nalurilah yang mengantarkan suami Hein ke sana. Mereka mengungkapkan emosi masing-masing di sana. Suami Hein mengatakan dia suka tidur terpisah karena bisa bebas menangis. Menangis sambil tidur, sambil cuci muka, sambil mengemudi. Dan sekarang dia mau berada di sisi istrinya. Hein mengatakan dia tidak pernah melarang suaminya untuk berada di sisinya. Bahkan dia mau selalu berada di sisi suaminya selamanya. Hein mengajak suaminya pulang karena dia tidak menemukan apapun di sana. Dia tidak pernah menemukan tempat di mana tidak ada kesedihan. Mereka berdua berpelukan. Film bersambung.